termasuk tokoh nahwu yang namanya populer di pesantren karena sering dikutip dalam beberapa kitab kuning adalah Imam Syibawayh. Beliau adalah murid dari Imam Khalil bin Ahmad yang paling terkenal. Nama Syibawayh sebenarnya adalah julukan, sedangkan nama aslinya adalah Umar bin Umbar bin Utsman Abi Basri. Konon karena kedua pipinya yang ranum laksana apel, ahli nahwu ini dipanggil dengan Syibawayh. Beliau dikenal sebagai pria yang dianugerahi ketampanan di atas rata-rata, hingga sang guru Imam Al-Khalil bin Ahmad tidak pernah atau jarang memandangnya. Karena ketampanan yang oper terkadang memunculkan aura kecantikan, sehingga sang guru tidak mau tergoda oleh muridnya ini. Saat menemui Imam Syibawayh, Imam Khalil bin Ahmad biasanya membelakangi muridnya atau menyembunyikan muka di balik bajunya. Imam Syibawayh telah mulai belajar sejak masa kecil. Dia berguru kepada sejumlah ulama di kota-kota besar saat itu seperti Basrah, Hijaz, Najd, dan Tihama. Kesempatan menunaikan ibadah haji juga dimanfaatkannya untuk berguru kepada sejumlah ulama tanah suci. Ketika di Basrah, ia belajar kepada Hammad bin Salamah tentang masalah hadis dan riwayat, dan kepada Al-Khalil bin Ahmad tentang ilmu nahwu. Beliau juga berguru kepada Isa bin Amr, Yunus bin Habib, dan Akhpasi Al-Kabir Abul Khattab. Abdul Hamid bin Abdul Majid. Namun, guru yang sangat mempengaruhinya adalah Imam Khalil bin Ahmad. Imam Syibawayh dikenal juga sebagai seorang pemuda yang berani berdebat dengan gurunya jika ia tidak sependapat dengan sang guru. Di era pertumbuhan ilmu nahwu, dikenal ada madhab Basrah dan madhab Kufah, dan terjadi persaingan antara kedua madhab ini. Imam Syibawayh termasuk pembela madhab Basrah. Tokoh besar ilmu nahwu yang terkenal akan kealiman dan ketampanannya ini pernah menyunting gadis asal Basrah. Istrinya yang cantik ternyata tidak lebih dicintainya daripada kegiatannya menelaah kitab dan menulis. Seolah-olah kitab tersebut adalah istri pertama, sementara wanita cantik yang menjadi pendamping hidupnya menjadi istri kedua. Imam Syibawayh lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menelaah atau menulis kitab. Hal ini menimbulkan rasa marah dan cemburu dari sang istri yang jarang disentuh. Maka suatu hari, saat Imam Syibawayh sedang pergi ke pasar, sang istri membakar kitab-kitab suaminya ini. Begitu pulang dari pasar, Imam Syibawayh kaget luar biasa, bahkan peristiwa ini membuatnya pingsan. Begitu siuman dari pingsannya, Imam Syibawayh langsung menceraikan istrinya. Karya Imam Syibawayh yang paling terkenal adalah Kitab Nahwu. Kitab ini terdiri dari 920 halaman yang terbagi dalam 2 jilid. Jilid pertama membahas nahwu dan jilid kedua membahas shoroh. Banyak pujian yang disampaikan ulama terhadap kitab ini. Al-Mubarrid pernah mengatakan, tidak ada kitab nahwu yang enak dibaca dan mudah dipahami selain karya Imam Syibawayh. Untuk memahaminya, kita tidak butuh kitab lain, sedangkan untuk memahami kitab lainnya, kita butuh banyak syarah. Abu Hayyan An-Nahwi, seorang tokoh ilmu nahwu yang berbeda pendapat dengan Ibnu Malik, yaitu musannif Alfiyah Ibnu Malik, pernah berkata, jangan membaca kitab nahwu kecuali karya Imam Syibawayh. Karya Imam Syibawayh pernah dicetak di Perancis tahun 1881.
Kemudian Imam Syibawayh wafat di tanah kelahirannya di Baydo, Persia pada wafat 180 Hijriah atau 796 Masehi. Tokoh ini meninggal dalam usia 32 atau 33 tahun, usia yang relatif sangat muda, usia yang relatif masih muda. Demikianlah kisah daripada Imam Syibawayh. Mudah-mudahan ada manfaat.